Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, atau lebih tepatnya mengenai rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip, agar rekan-rekan tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke. Di sini, terlebih dahulu ya, sebagai pembuka, admin akan memberikan kembali tambahan informasi mengenai SPTJM. Nah, di sini admin mendapatkan contoh SPTJM terbaru dari salah satu daerah, lebih tepatnya dari Lombok Timur. Nah, jika yang sebelumnya itu dari Lombok Barat. Ada yang bertanya, apakah format atau isi daripada SPTJM ini di satu instansi atau di satu daerah dengan daerah lainnya itu sama? Nah, jika kita lihat di sini, kita lihat bersama-sama rekan-rekannya. Nah, yang di sini itu, yang di sebelah kiri ini ada dua nama yang akan ditampilkan. Ada dua nama dan ada dua jabatan. Yang pertama yaitu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, rekan-rekan ya. Nah, ini jabatan kepala sekolah dan ini instansinya di SMP Negeri 1 Batu Layar dan ditandatangani oleh beliau. Terus di bagian kedua ini adalah guru yang didata. Nah, jadi ini adalah guru yang didata di sekolah tersebut. Nah, dan di format yang ini, di sini hanya menampilkan satu nama saja, rekan-rekan ya, satu nama saja. Nah, jika dilihat dari format ini sepertinya hanya diisi oleh kepala sekolah. Karena kenapa? Di sini jelas sekali ada NIP, rekan-rekan ya. Sedangkan kita tahu pendataan ini adalah ditujukan untuk non ASN. Nah, tidak mungkin kan kalau ada non ASN memiliki NIP. Nah, rekan-rekan ya. Nah, jadi jika kita mencermati sepertinya ini hanya akan diisi oleh kepala sekolah, terus ditandatangani dan diberikan materai 10.000. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun, inti daripada isi dari surat ini, kedua surat ini sama rekan-rekan ya, yaitu mempertanggungjawabkan data-data yang diberikan, yaitu data-data dari rekan guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, makanya di sini muncul jabatannya ini ada guru kelas. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, hanya seperti itu perbedaan formatnya, namun inti daripada suratnya itu sama. Jadi silahkan dicek untuk daerah rekan-rekan apakah juga seperti ini atau tidak. Jadi ini sekedar pembuka, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan kita kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mengenai pengangkatan guru menjadi ASN P3K, nah sebenarnya untuk penempatan si A, si B, si C ditempatkan di sekolah mana itu sudah dipetakan rekan-rekan ya dalam sebuah aplikasi yang namanya SIM pemetaan guru P3K. Nah, ini versi 3.4. Di mana di SIM pemetaan guru P3K ini sudah dirincikan apakah peserta tersebut ditempatkan di dalam atau di luar instansi, apakah peserta tersebut mendapat atau tidak mendapat kuota. Nah, itu rekan-rekan ya. Namun, aplikasi ini tidak diakses oleh sembarang orang. Ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang diberikan kewenangan oleh instansi atau daerahnya. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia SIM pemetaan guru P3K versi 3.4. Rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat tombol usul formasi P2, P3, P4 diperuntukkan untuk menampilkan. Nah, ini lebih tepatnya di sini ya. Untuk menampilkan semua daftar rinci. Jadi, untuk menampilkan semua daftar rinci. Nah, ini rekan-rekan ya yang dimaksud tombol usul formasi ini. Daftar rinci formasi per sekolah, per jabatan. Nah, ini lengkap rekan-rekan ya, per sekolah dan per jabatannya. Perjabatan P1, P2, P3, P4 yang akan dikirimkan ke Kemenpan. Jadi semua yang sudah final di dalam tombol ini, di dalam fitur ini, itu akan dikirimkan ke
Kemenpan, rekan-rekan ya. Nah, mengenai P1, P2, P3, P4 ini itu seperti ini rekan-rekan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada peserta PG tanpa formasi tahun 2021, ada THK 2, guru honor negeri, PPG dan swasta. Terus ada peserta THK 2 yang belum lolos di seleksi P3K 2021 ataupun yang belum pernah ikut sama sekali, dan juga ada guru honor negeri yang masa kerjanya minimal 3 tahun ya. Terus ada pelamar umum. Nah, untuk yang peserta PG tanpa formasi ini, kita bisa lihat dia itu masuk dalam kategori P1. Jadi semua yang masuk di sini itu adalah P1 rekan-rekan ya. Oke, atau prioritas pertama. Sedangkan yang peserta THK 2 itu dia masuk dalam kode V2. Jadi itu kode rekan-rekan ya, kode V2. Nah, ini yang kode P3 itu adalah guru honor negeri yang masa kerjanya sudah 3 tahun minimalnya rekan-rekan ya, berdasarkan Dapodik. Ingat ya, berdasarkan Dapodik. Sedangkan yang P4 itu adalah pelamar umum. Jadi P1, P2, P3, P4 itu adalah kode-kode untuk peserta ini rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya untuk P1 itu langsung pengangkatan saja. Nah, ini rekan-rekan ya, admin juga agak bingung karena masih banyak rekan-rekan kita yang menanyakan mengenai hal ini di kolom komentar. Apakah kami langsung diangkat atau masih dilakukan tes? Nah, itu rekan-rekan ya. Ini pengangkatan sebenarnya. Jadi P1 itu tinggal diangkat karena sudah lolos. Selanjutnya untuk THK 2 itu tinggal tes observasi atau kesesuaian saja. Nah, ini sudah sesuai atau belum rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya untuk guru honor negeri masa kerjanya yang sudah 3 tahun minimal itu juga sama, tinggal tes observasi atau kesesuaian. Sedangkan untuk pelamar umum tes CAT UNBK. Nah, apakah semua peserta ini akan mendapatkan formasi? Nah, belum tentu rekan-rekan ya. Nah, misalnya untuk THK 2 guru honor negeri dan pelamar umum itu akan berlanjut jika jika masih ada sisa formasi. Ini yang menjadi catatan buat rekan-rekan ya, jika masih ada sisa formasi. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi jika misalnya memang sudah tidak bisa dilanjutkan ya mau diapakan lagi. Nah, sedangkan untuk daerah Kabupaten Badung itu kebetulan di tahun 2021 dia itu tidak melaksanakan seleksi ASN P3K, sehingga tidak ada istilah peserta PG tanpa formasi. Jadi untuk Kabupaten Badung itu langsung dia di mekanisme kedua. Nah, ini rekan-rekan ya, langsung P2. Nah, jadi jika ada sisa formasi dari P2 ini di daerah tersebut baru lanjut ke P3 ini. Jika pun masih ada, itu masih lanjut ke sini. Bahkan ada bukan cuma Badung ya, ada beberapa daerah lainnya. Kurang lebih 20 kalau tidak salah rekan-rekan ya, data dari Kemendikbud. Oke, selanjutnya mengenai Juknis. Nah, di sini sekedar info. Nah, ini sekedar info, tadi saya kebetulan ketemu sama teman waktu SMP dulu yang bekerja di BKPP Lombok Tengah ya. Ini Lombok Tengah. Bagian pengentry data. Nah, temannya itu di BKPP, jabatannya ini ya. Tugasnya bagian pengentry data. Katanya yang sudah PG Roah, ini saya juga tidak mengerti ini ya. Bagian yang sudah PG saja dulu. Jangan khawatir, SK sudah menanti. Nah, yang sudah PG SK sudah menanti. Artinya mereka tidak perlu dites lagi. And Juknisnya akan turun minggu-minggu ini katanya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Minggu-minggu ini katanya. Alhamdulillah jika memang benar rekan-rekan ya. Namun pada intinya kita tetap menunggu. Nah, jadi buat rekan-rekan yang sudah PG katanya itu SK-nya sudah menanti. SK-nya sudah menanti, artinya sudah siap. Bukan berarti sudah dicetak ya, sudah siap karena mereka tidak perlu tes dan Juknisnya akan turun minggu-minggu ini katanya. Ini katanya kata dari temannya yang bekerja di BKPP. Selanjutnya dari info ini, salah seorang rekan juga mengatakan, alhamdulillah Bu, saya juga dapat info teman di Loteng. Nah, begitu infonya seperti yang dibilang. Nah, jadi sepertinya memang sudah ada bocoran rekan-rekannya. Semoga di daerah lain juga sudah ada bocoran bahwa insya Allah
juknisnya akan turun minggu-minggu ini. Nah, rekan-rekan ya. Namun di sini admin menyampaikan alhamdulillah, intinya tetap tunggu Panselnas, rekan-rekan ya. Jika memang Panselnas sudah mengumumkan, insya Allah. Namun berdasarkan hasil audiensi kemarin, itu katanya memang di awal September, Jadi kalau di minggu-minggu ini bisa jadi juga rekan-rekan ya. Karena ya minggu-minggu ini bisa saja minggu terakhir Agustus. Seperti itu rekan-rekan ya, bisa saja. Jadi mengenai juknisnya dibocorkan di sini bahwa akan turun minggu-minggu ini. Kita tunggu saja info selanjutnya rekan-rekan ya. Semoga saja tidak molor, itu intinya. Semoga tidak molor dari hasil audiensi sebelumnya. Oke, selanjutnya mengenai pendataan rekan-rekan ya. Nah, mengenai pendataan ini admin juga mendapatkan informasi. Saya tanya teman di BKD, pendataan non ASN di instansi pemerintah untuk masuk database honor daerah, apakah dia masuk kategori pendaftar P3K yang akan datang? Nah, lanjut di sini tidak ada pengaruhnya sama sekali sama kita yang PG. Jadi pendataan ini rekan-rekan ya, pendataan non ASN ini, pendataan non ASN ini tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya buat rekan-rekan yang sudah lolos PG. Jadi jangan khawatir nanti muncul lagi nih data baru, honor baru yang akan menyingkirkan kita. Itu tidak ada rekan-rekan ya, tidak ada. Prof Nunu juga sudah menyampaikan pada saat rakor bahwa tidak ada geser menggeser. Seperti itu rekan-rekan ya. Selanjutnya buat rekan-rekan yang melihat bahwa tidak mendapatkan formasi, nah kita ingat kembali bahwa jika tidak ada formasi di salah satu sekolah, dan di sekolah lain ada namun tidak ada yang PG, maka formasi di sekolah tersebut yang akan dibawa ke sekolah rekan-rekan. Seperti itu rekan-rekan ya. Ini penjelasan resmi dari Kemendikbud. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.